bisa. Mejanya ketinggian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita kembali bersama-sama bertafaqquh fiddin, bersama-sama mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang disabdakan oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Ta'ala kehendaki dia mendapatkan kebaikan yang banyak dari sisi Allah, maka kelak Allah akan fahamkan dia dalam urusan agamanya. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pembacaan kitab Nubdhatun fil Aqidatil Islamiyah karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang telah berlalu kita telah membaca muqaddimah dari Syekh rahimahullah, dan sekarang kita masuk dalam pembahasan pertama dalam kitab ini, yaitu dengan judul Ad-Dinul Islami, agama Islam. Sebelum kita membaca apa yang disampaikan oleh Syekh berkenaan dengan pengertian Ad-Dinul Islami, agama Islam, maka perlu untuk kita ketahui bahwasanya Islam itu memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah makna yang bersifat umum, ya, al-ma'na al-'am. Al-ma'na al-'am yaitu makna yang bersifat umum, dan yang kedua adalah bersifat khas, ya, bersifat khusus. Adapun yang bersifat umum itu adalah seperti apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi, ya, rahimahullah, dalam kitab beliau Al-Usul Tsalatsa. Beliau ketika menjelaskan tentang ma'rifatu dinil islami bil adillah, mengenal agama Islam beserta dalil-dalilnya, beliau memberikan pengertian Islam itu adalah al-istislamu lillahi bit tauhid. Islam itu berserah diri kepada Allah dengan mengesakannya. Al-istislamu lillahi bit tauhid. Islam itu berserah diri kepada Allah dengan mengesakannya, dengan mentauhidkannya. Wal inqiyadu lahu bit ta'ah,
dan tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaatinya. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri dari berbagai macam bentuk kesyirikan dan para pelakunya. Ini makna Islam secara umum. Maksud Islam secara umum itu apa? Semua agama yang dibawa oleh para nabi dan para rasul, yaitu Islam ya, secara keseluruhan itu memiliki makna demikian. Semua apa yang dibawa oleh nabi dan rasul di masa-masa yang terdahulu sampai kepada nabi kita Muhammad SAW berupa agama Islam dengan pengertian yang seperti ini. Ya, berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Kemudian apa? Tunduk dan patuh kepada Allah dengan mentaatinya. Kemudian berlepas diri dari berbagai macam bentuk kesyirikan dan para pelakunya. Kemudian makna yang khusus disebutkan oleh Syekh ya, rahimahullahu taala dalam kitab ini. Beliau mengatakan ad-dinul islami huwa ad-dinul ladzi ba'atsallahu bihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Agama Islam itu adalah agama yang Allah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengannya. Ini adalah agama Islam secara khusus, yaitu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khatamallahu bihil adyan, dan Allah menutup dengannya, dengan Islam ini, al-adyan, semua agama-agama. Jadi Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah agama Islam yang terakhir yang menutup seluruh agama-agama Islam sebelumnya. Wa akmalahu li'ibadihi, dan Allah menyempurnakan agama Islam ini li'ibadihi, untuk hamba-hambanya. Sehingga kalau dikatakan sempurna berarti tidak butuh penambahan dan tidak butuh pengurangan ya. Tidak butuh penambahan dan tidak butuh pengurangan. Wa atamma bihi alaihimun ni'mah, dan Allah menyempurnakan dengannya, dengan agama Islam ini, nikmat atas mereka ya. Nikmat atas mereka. Sehingga siapa saja yang mengamalkan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, pada hakikatnya dia telah mendapatkan kenikmatan yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Islam yang dibawa oleh Nabi adalah karunia, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nahl, Allah menyebutkan dan memberikan janji kepada orang-orang yang menegakkan agama ini dengan sebaik-baiknya. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang melakukan amal yang saleh. Amal yang saleh adalah amal yang diniatkan ikhlas karena Allah dan dilaksanakan sesuai dengan agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min dzakarin aw untha, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, sedangkan dia termasuk golongan orang yang beriman. Apa yang akan Allah berikan kepada mereka? Allah mengatakan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami benar-benar akan berikan kehidupan kepadanya dengan kehidupan yang baik. Karena Islam adalah nikmat dari Allah. Ketika seseorang mengamalkannya dengan niat karena mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang baik ini, kenikmatan yang besar. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami benar-benar akan memberikan balasan kepada mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang sudah mereka kerjakan di dalam kehidupan dunia, yaitu Allah akan memberikan surga beserta semua kenikmatan yang ada di dalamnya, yang itu semuanya adalah jauh lebih baik dari semua pengamalan agama yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman dan beramal saleh.
Karena Allah Subhanahu wa taala ya Asy-Syakur, Maha berterima kasih, Maha bersyukur kepada hamba-hambanya yang melakukan ketaatan. Kemudian waradiyahu lahum dinan, dan Allah meridai Islam ini sebagai agama untuk mereka, ya, sebagai agama untuk manusia. Fala yaqbalu min ahadin dinan siwahu, maka tidaklah Allah menerima dari seorang pun agama selainnya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-40, Allah mengatakan, "Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima." Tidaklah Muhammad itu aba ahadin min rijalikum, bukanlah Muhammad itu seorang bapak dari salah seorang di antara laki-laki di tengah-tengah kalian. Maksudnya apa di sini? Maksudnya Muhammad itu bukan manusia biasa, ya, seperti layaknya manusia pada umumnya. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, akan tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Oleh karena itu ketika kita mengucapkan kalimat syahadat itu ya, syahadat Rasul, kita mengatakan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan saya bersaksi bahwasannya Muhammad itu adalah hamba Allah dan utusannya. Ya, kita tidak hanya mengatakan dia adalah hamba Allah, tapi dia juga sekaligus utusan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki ya hak untuk ditaati. Oleh karena itu ketika seseorang itu mengucapkan kalimat asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya, maka dia harus memenuhi konsekuensi kalimat syahadat ini. Seperti yang disebutkan dalam kitab Al-Usulul Tsalatsah ketika menjelaskan tentang kaitannya dengan ma'rifatur rasul ya, atau kaitannya dengan pembahasan mengenai kalimat syahadat. Maka ya, yang harus dilakukan bagi orang yang menyatakan syahadat Rasul ini bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, dia harus memenuhi 4 perkara. Yang pertama adalah ta'atuhu fima amara, wajib untuk mentaati segala perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ta'atuhu fima amara. Sebagaimana Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul. Kemudian yang kedua, wa tasdiquhu fima akhbara, dan membenarkan segala apa yang dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, secara masuk akal atau tidak masuk akal, apa yang dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam wajib untuk kita imani. Termasuk juga perkara-perkara gaib yang tidak kita ketahui hakikatnya, kita wajib untuk mengimaninya. Karena Nabi SAW menyampaikan itu semuanya adalah berdasarkan wahyu dari Allah SWT. Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan tidaklah Rasulullah SAW itu berbicara sesuai dengan ya, hawa nafsunya. Beliau berbicara ya, sesuai dengan wahyu yang Allah Ta'ala wahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wajtinabu ma naha anhu wa zajar, wajib untuk menjauhkan diri dari segala larangan-larangan beliau ya, sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang datang kepada Rasul kepada kalian maka ambillah, dan apa saja yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam atas kalian maka hendaklah kalian menghentikannya atau menjauhinya. Ya. Wala yu'badallahu illa bima syara'a. Yang keempat, yang mengucapkan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, tidak kita menyembah kepada Allah kecuali dengan
syariat yang dibawa olehnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak kita beribadah kepada Allah kecuali melalui petunjuk syariatnya, petunjuk agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, petunjuk sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh mendatangkan dalil yang lain dalam surah Al-Maidah ayat 3. Tadi surah Ahzab ayat 40 yang menerangkan bahwasanya Rasulullah adalah penutup nabi, sehingga agama yang dibawa adalah agama yang paling akhir, penutup segala agama. Dan sesuatu yang menjadi penutup biasanya sesuatu yang paling sempurna, tidak butuh penambahan dan tidak butuh pengurangan. Dan yang namanya agama terakhir berarti menutup semua agama, sehingga kalau ada agama selain agama yang terakhir ini, berarti ya agama tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu disebutkan di sini dalil yang pertama ya, yaitu ayat 40 dari surah Al-Ahzab ya. Tidaklah Muhammad itu adalah seorang bapak, salah seorang di antara laki-laki di tengah-tengah kalian, akan tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima, dan adalah Allah ya, maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Kemudian Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat yang ketiga, ayat yang menunjukkan Islam adalah agama yang terakhir, yang merupakan agama yang sempurna. Allah mengatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Al-yauma pada hari ini maksudnya adalah hari Arafah. Dikala Rasulullah SAW melakukan haji wada, haji perpisahan, haji yang terakhir. Ya, setelah itu Rasulullah SAW meninggal dunia. Ya, pada saat di hari Arafah, dikala Rasulullah berwukuf di Arafah, beliau menyampaikan ayat ini karena ayat ini turun. Ada sebagian ulama mengatakan bahwa ayat ini ayat yang terakhir turun. Ada yang mengatakan bahwa ayat ini termasuk dari salah satu ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah di akhir-akhir. Ya. Allah mengatakan, pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah sempurnakan bagi kalian kenikmatanku, wa raditu lakumul Islam madina, dan aku telah ridai bagi kalian Islam sebagai agama kalian. Ini jelas ya. Oleh karena itu sampai Imam Malik rahimahullah mengatakan, fama lam yakun yauma idzin dinan fala yakunul yauma dina. Karena sebab ayat ini turun menjelaskan bahwa agama di masa Rasulullah SAW itu sudah sempurna ya, maka kemudian Imam Malik mengatakan, apa yang tidak termasuk bagian agama pada masa Rasulullah SAW dan para sahabatnya, maka di masa sekarang pun juga bukan termasuk bagian agama ya. Jadi untuk mempertimbangkan segala sesuatu yang disandarkan kepada Islam itu, apakah dia benar-benar bagian daripada agama Islam ataukah bukan, maka kita gunakan tolak ukurnya adalah Islam yang ada di masa Rasulullah dan para sahabat. Karena pada saat itulah ayat ini turun, dan pada saat itulah menunjukkan bahwa Islam yang disampaikan dan dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu sudah sangat sempurna, tidak butuh tambahan dan tidak butuh pengurangan. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 19, inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam, agama yang Allah Ta'ala ridhai, agama yang Allah Ta'ala cintai. Oleh karena itu seseorang apabila dia menginginkan untuk meraih keridhaan Allah, kecintaan Allah, maka tidak ada jalan lain kecuali dia harus mengamalkan agama Islam ini, agama Islam yang sempurna gitu ya, yang tidak butuh tambahan dan pengurangan. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman dalam surah Ali Imran ayat 85, wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan pernah diterima darinya. Jadi siapa yang mencari agama selain Islam, maka Allah tidak menerimanya ya. Apapun pengamalannya, selama itu tidak termasuk bagian daripada agama Islam ini, maka tidak diterima oleh Allah, ditolak oleh Allah SWT.
Termasuk juga berbagai macam keyakinan, ya. Jika keyakinan itu tidak merupakan keyakinan yang dibenarkan oleh agama Islam, maka keyakinan itu adalah keyakinan yang batil. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat kelak termasuk golongan orang-orang yang merugi. Ya, sering sekali Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berbicara tentang kesyirikan, kekufuran, itu selalu diakhiri dengan kalimat seperti ini. Orang yang berada di dalam kekufuran, kesyirikan, itu termasuk golongan orang-orang yang merugi. Ya, karena mereka tidak mendapatkan surga Allah, tapi justru mendapatkan siksa neraka yang kekal selama-lamanya. Dan ayat ini, ya, menegaskan bahwasanya agama yang benar di sisi Allah hanya Islam, tidak ada yang lain. Sehingga kufur batil orang yang mengatakan bahwasanya agama itu semuanya sama. Ya. Ada yang mengatakan bahwasanya agama itu semuanya sama, semuanya menuju kepada tujuan yang sama, yaitu Tuhan yang Maha Esa dan masuk surga serta selamat dari siksa neraka. Ya, cuman jalannya yang beda-beda, kata mereka. Ada yang menempuh jalan Islam, ada yang menempuh jalan Kristen, ada yang menempuh jalan Hindu, ada yang menempuh jalan Buddha dan seterusnya. Ini tidak benar seperti ini. Ya. Allah menegaskan dalam ayat ini bahwa satu-satunya agama yang diridhai dan diterima oleh Allah SWT hanya Islam, tidak ada yang lain. Ya, sehingga kalau seseorang menyamakan Islam dengan yang lain, maka pada hakikatnya dia telah melakukan pengingkaran terhadap ayat ini, melakukan kekufuran, bisa keluar dari agama Islam. Wal'iyadzubillah. Wa qad faradallahu ta'ala ala jami'id nasi an yadinu lillahi ta'ala bihi, dan sungguh Allah Ta'ala telah mewajibkan atas semua manusia agar mereka beragama untuk Allah Subhanahu wa taala dengan Islam ini. Ya, jadi Islam ini bukan hanya skupnya terbatas atau lokal saja, hanya untuk orang Arab saja, tidak. Tapi Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk seluruh manusia, ya, bahkan untuk seluruh manusia dan jin. Ya. Faqala mukhatiban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau mukhatiban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman yang ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surah Al-A'raf ayat 158. Allah mengatakan, "Qul," katakan wahai Muhammad, "ya ayyuhan nas," wahai semua manusia. Nah, ini menunjukkan Islam ini adalah agama global, agama yang bersifat menyeluruh. Semua manusia wajib untuk menerima agama Islam ini. Wahai seluruh umat manusia, inni rasulullahi ilaikum jami'an, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semuanya. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard, yang mana bagi Allah lah kerajaan langit dan bumi. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya selain Dia yang menghidupkan dan mematikan. Fa'aminu billahi wa rasulihin nabiyyil ummiyil ladzi yu'minu billahi wa kalimatihi, maka berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, seorang nabi yang ummi. Ummi maknanya adalah yang tidak bisa membaca dan menulis. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika menjadikan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang ummi, maka ini hikmahnya sangat besar. Ya, agar supaya tidak ada tuduhan-tuduhan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Islam itu dia peroleh dari kitab-kitab agama-agama terdahulu yang pernah dia baca. Agar supaya tidak ada tuduhan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun kalaupun ada tuduhan itu, maka tuduhan itu mudah untuk ditolak, ya. Yaitu tuduhan mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mencatat agama Islam yang dibawa oleh beliau itu dari sumber orang-orang Nasrani atau orang-orang Yahudi. Ya, karena kalau kita baca dalam kitab-kitab sirah itu ada diterangkan oleh para ulama penulis kitab sirah, terutama sirah yang ditulis oleh ulama kontemporer sekarang, ada tuduhan-tuduhan, syubhat-syubhat orang-orang orientalis yang menuduh bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mendapatkan ajaran agama dari pendeta Buhairah. Dikala Rasulullah pada saat itu masih berusia remaja, pada saat diajak oleh pamannya untuk berdagang ke negeri Syam.
Di saat itu bertemu dengan pendeta Buhairah ini, pendeta Nasrani. Nah, pertemuan itu menurut salah satu orientalis barat, bahwasanya kesempatan itu digunakan oleh Muhammad untuk mempelajari agama Nasrani. Sehingga terinspirasi dari situlah kemudian muncul agama Islam yang dibawa olehnya. Nah, ini tidak tepat. Kenapa? Karena yang pertama, pada saat itu usia beliau sangat-sangat muda belia. Sangat sulit untuk beliau untuk memahami konsep-konsep agama. Kemudian yang kedua, kalaulah seandainya Islam itu adalah bersumber dari pendeta Buhairah ini, bagaimana bisa dalam waktu yang sesingkat itu Muhammad SAW kecil bisa menghafal dan memahami sekian banyak konsep-konsep agama yang disampaikan dalam waktu yang singkat. Kita tahu bahwasanya Al-Quranul Karim itu memiliki ayat sampai 6.000-an lebih, kan begitu? Apa mungkin dalam waktu yang sesingkat itu, hanya beberapa jam, itu bisa menghafal 6.000 sekian ayat yang diajarkan oleh pendeta Buhairah menurut anggapan orientalis tersebut. Kemudian yang berikutnya, taruhlah misalnya Muhammad berkesempatan untuk menulis atau membaca kitab yang dibawa oleh pendeta Buhairah. Apakah memungkinkan hanya dalam beberapa jam bisa menulis dan membaca dan memahami sekian banyak ayat-ayat yang kemudian ditulis atau dicetuskan di dalam Al-Quranul Karim oleh Muhammad SAW di usia semuda itu, di usia sebelia itu? Maka sama sekali syubhat ini tidak bisa diterima, bahkan oleh orang yang menggunakan akal sehat sekalipun tidak akan bisa menerimanya. Tapi kita lanjutkan di sini, alladzi yu'minu billahi wa kalimatihi, seorang nabi yang beriman kepada Allah dan kalimat-kalimatnya. Wattabi'uhu, dan ikutilah oleh kalian nabi tersebut, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi menunjukkan bahwasanya ajaran dibawa oleh Nabi SAW, Islam dan sunnah ini itu wajib untuk diikuti, wajib untuk diikuti. Sebagaimana Islam dan sunnah tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain, seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Barbahari dalam Muqaddimah atau dalam awal kitab Syarhus Sunnah yang ditulis oleh beliau. Poin pertama beliau mengatakan i'lam annal islama huwa sunnah was sunnatu hiyal islam. Ketahuilah bahwasanya Islam itu adalah sunnah dan sunnah adalah Islam, dan tidak bisa satu dengan yang lain itu saling berdiri sendiri. Kedua-duanya bersamaan. Islam yang diturunkan oleh Allah adalah sunnah itu sendiri yang dibawa oleh Rasul SAW dan disampaikannya. Oleh karena itu wattabi'uhu, ikutilah dia. Ikutilah agama Islam yang dibawanya dan sunnah Rasulullah SAW yang dicontohkannya. La'allakum tahtadun, agar supaya kalian menjadi orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi ketika seseorang berpegang teguh dengan agama Islam dan sunnah, akan semakin bertambah petunjuknya, akan semakin bertambah hidayahnya, sehingga akan semakin kokoh dia di atas jalan yang lurus, seperti yang diharapkan oleh tiap-tiap hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman. Selalu dalam doa mereka, dalam sholat mereka mengatakan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Ini agama Islam ini. Kemudian wa fi sahih Muslim, dalam sahih Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya, maksudnya demi Allah, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah, tidaklah seorang pun mendengar tentangku dari umat ini, Yahudiyun wala Nasraniyun, baik dia dari kalangan Yahudi maupun dari kalangan Nasrani, thumma yamutu, kemudian dia mati, walam yu'min billadzi ursiltu bihi, dan dia tidak beriman dengan apa yang aku diutus dengannya, tidak beriman kepada agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yaitu Islam dan segala apa yang menjadi konsekuensi keyakinan dalam Islam yang harus diyakini, illa kana min ashabin nar, kecuali dia termasuk dari golongan para penghuni neraka. Hadis ini
Rawahu Muslim dalam Kitabul Iman, bab wujubil iman bi risalati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Al-Iman, bab wajibnya beriman kepada risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hadis nomor 384. Nah, hadis ini jelas menunjukkan bahwasanya wajibnya umat manusia untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW, kerasulannya dan agama yang dibawanya. Ya, tidak boleh ada seorang pun dari umat Muhammad SAW, baik yang masih berkeyakinan dengan keyakinan Nasrani maupun keyakinan Yahudi, untuk tetap berada di atas agama mereka. Wajib bagi mereka untuk mengikuti agama Rasulullah SAW. Wal imanu bihi, dan mengimaninya adalah dengan cara tasdiqu ma jaa bihi ma'al qabuli wal idh'an, dengan cara membenarkan apa yang dibawa olehnya bersamaan dengan menerima dan tunduk patuh kepada agama tersebut. Jadi yang namanya beriman kepada Rasulullah SAW, beriman kepada risalah beliau, beriman kepada agama yang beliau bawa, itu dengan cara membenarkan agama tersebut, membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, bersamaan dengan menerimanya. Bagaimana menerima itu? Menerima itu hati dan lisan itu menunjukkan sikap penerimaan terhadap Islam, yaitu dengan cara mengucapkan dua kalimat syahadat dan meyakini kedua kalimat syahadat tersebut, serta kemudian apa? Al-idh'an, tunduk patuh dengan konsekuensi dua kalimat syahadat tersebut untuk dia laksanakan dalam kehidupannya. Ya, seperti kita tahu tadi bahwasanya seseorang itu berislam berarti dia harus berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah, dan kemudian apa? Taat, tunduk, patuh kepada Allah dengan melakukan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, dan kemudian berlepas diri, menjauhkan diri dari kesyirikan dan para pelaku-pelakunya. Tunduk patuh kepada Rasulullah maknanya adalah mentaati segala perintah Rasul, menjauhi segala larangan-larangan Rasul, membenarkan segala berita-berita yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat adalah tidak melakukan ibadah kepada Allah kecuali melalui syariat Rasulullah SAW. Ini adalah mengimani beliau dengan risalah dan agama yang beliau bawa. La mujarradut tasdiq, bukan semata-mata hanya sekedar membenarkan saja. Bukan semata-mata dengan meyakini kebenaran Islam selesai, enggak. Tapi ada penerimaannya, ada tunduk patuhnya, ada konsekuensi-konsekuensi yang harus dipenuhinya. Walihada lam yakun Abu Talibin mu'minan bir Rasul sallallahu alaihi wasallam ma'a tasdiqihi lima ja'a bihi wa syahadatihi bi annahu min khairil adyan. Oleh karena itulah Abu Talib itu tidak dinyatakan sebagai seorang mukmin kepada Rasul, bukan termasuk beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal beliau membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap apa yang beliau bawa. Dan Abu Talib bersaksi bahwasannya agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah sebaik-baik agama. Ini yang dikatakan atau dinyatakan oleh Abu Talib. Tapi Abu Talib tidak mau menerima Islam ini, tidak mau menerima Islam ini dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Bahkan pada saat akan wafatnya Abu Talib ini, Rasulullah SAW datang. Kemudian pada saat yang sama ada dua tokoh musyrik, yang salah satunya adalah Abu Jahal pada saat itu juga berada di samping Abu Talib yang akan meninggal dunia. Ketika Rasulullah SAW mengajak Abu Talib untuk mengucapkan la ilaha illallah, Abu Talib enggan. Nabi mengatakan, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatun uhajuka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah, satu kalimat yang akan aku jadikan hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk membela engkau. Tapi Abu Talib tidak mau mengucapkannya.
Ya, sampai kemudian mati di atas agama bapaknya yaitu Abdul Muttalib, yaitu agama kesyirikan. Ya. Setiap kali ya Rasulullah SAW menyampaikan kalimat ini kepada Abu Talib, maka dua kawannya mengatakan, atarghabu an millati abika Abdul Muttalib, wahai Abu Talib, apakah kamu benci dengan agama bapakmu Abdul Muttalib? Selalu demikian. Ini juga pelajaran besar bagi kita untuk tidak memiliki kawan-kawan dekat dari kalangan orang-orang yang buruk agamanya. Kenapa? Karena orang-orang yang buruk agamanya akan terus berusaha menyesatkan kita meskipun sampai akan mati sekalipun. Seperti yang dilakukan oleh Abu Talib. Dia punya kawan-kawan yang buruk sampai dia ya menghadapi sakaratul maut pun tetap dihalang-halangi untuk mendapatkan hidayah. Ada sebuah syair yang disampaikan oleh Abu Talib pada masa Abu Talib masih hidup, tentang pengakuan Abu Talib bahwasannya Islam itu adalah sebaik-baik agama, namun tidak mendorong dia untuk masuk ke dalam agama Islam ini. Abu Talib mengatakan, walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina. Sungguh aku telah mengetahui bahwasannya agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk dari sebaik-baik agama yang diyakini atau dianut oleh manusia. Laulal malamatu aw hadhara masabbatin la ra'aitani samhan bidzaka mubina. Kalau seandainya bukan karena takut dari celaan dan cercaan manusia, niscaya engkau akan melihat aku samhan bidzaka mubina, ya, benar-benar masuk ke dalam agama ini. Tapi karena takut celaan, takut direndahkan, takut kemuliaannya itu dinistakan oleh bangsanya, bangsa Quraisy pada saat itu, maka Abu Talib tidak mau masuk Islam. Ya, Abu Talib lebih memilih kedudukannya yang tinggi, kehormatannya yang mulia di sisi orang-orang musyrikin Quraisy daripada menerima agama Islam, agama yang dibawa oleh keponakan beliau sendiri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pelajaran penting bagi kita bahwasanya orang itu kalau hanya mengaku bahwasanya agama Islam adalah agama yang terbaik, itu bukan menjadikan dia sebagai seorang muslim. Ya. Dia harus menerima agama ini dengan apa? Membuktikannya dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Dia harus tunduk patuh kepada Allah. Dia harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan diri dari kesyirikan. Baru ini dikategorikan dia seorang muslim, seorang mukmin. Ya. Jadi kalau hanya semata-mata mengakui Islam sebagai agama yang terbaik, ini bukan ya persyaratan orang itu dikategorikan sebagai seorang muslim. Tapi kemudian disebutkan Syekh di sini, wad-dinul islamiyyu mutadamminun li jami'il masalih allati tadammanatha al-adyanus sabiqah. Agama Islam itu mencakup seluruh kemaslahatan yang terkandung di dalam agama-agama Islam yang sebelumnya. Mutamayyizun 'alaiha bikaunihi salihan likulli zamanin wa makanin wa ummatin. Ya, namun ada keistimewaan bagi Islam ini, Islam yang Nabi SAW ini, Islam agama terakhir, bahwa dalam Islam itu dia merupakan agama yang senantiasa baik untuk tiap-tiap zaman, tempat, dan tiap-tiap umat atau bangsa. Jadi Islam ini yang dibawa Rasulullah SAW ini sangat cocok untuk semua keadaan manusia. Ya, baik keadaan zamannya, keadaan tempatnya, keadaan umat itu sendiri atau bangsa itu sendiri, itu sangat relevan dengan itu semuanya. Ya. Nah, inilah yang menunjukkan bahwasanya Islam itu agama yang sempurna. Islam itu adalah agama yang terakhir. Islam itulah yang diridhai oleh Allah Ta'ala dan menjadi kenikmatan sempurna yang Allah karuniakan kepada umat Muhammad SAW. Ya, dia adalah agama yang mencakup seluruh kemaslahatan dari agama-agama terdahulu, sekaligus apa? Memiliki keistimewaan. Dia akan senantiasa ya, sesuai dengan masa, zaman, waktu, tempat, bangsa apapun. Ya. Kalau Allah Ta'ala mukhatib rasulahu, Allah Ta'ala berfirman,
yang disampaikan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Maidah ayat 48 Allah mengatakan wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Dan kami telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad al-kitab, yaitu Al-Qur'an, bil haqqi dengan kebenaran, musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab, yang membenarkan terhadap apa yang ada di hadapannya dari Alkitab, dari kitab-kitab terdahulu maksudnya. Wa muhaiminan alaihi, dan sebagai penjaga atasnya, batu uji atasnya. Jadi wa muhaiminan alaihi maknanya adalah Al-Quran ini sebagai penjaga kemurnian ajaran-ajaran yang dibawa atau dikandung oleh kitab-kitab terdahulu. Oleh karena itu, kalau seandainya kita menemukan segala akhbar, berita-berita yang dikandung oleh kitab-kitab terdahulu yang bersesuaian dengan Al-Quran, maka kita wajib mengimani bahwasanya itulah yang termasuk bagian wahyu Allah Subhanahu wa taala, selama itu dibenarkan oleh Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran sebagai penjaga ajaran-ajaran terdahulu. Kalau kita mendapati di dalam kitab-kitab terdahulu sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quranul Karim, maka kita wajib menyatakan bahwa itu bukan termasuk bagian dari wahyu yang pernah Allah Ta'ala turunkan dalam kitab-kitab terdahulu. Karena kitab-kitab terdahulu tidak dijaga oleh Allah SWT. Ya, Allah tidak menjaga kemurnian kitab-kitab tersebut, sehingga banyak manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab merusak dan mendistorsi, mengubah-ubah isi kitab-kitab yang pernah diturunkan sebelumnya. Akan tetapi Al-Quranul Karim yang merupakan kitab terakhir yang Allah Ta'ala turunkan, Allah jaga. Ya, Allah jaga. Allah jadikan dia sebagai penjaga semua ajaran-ajaran yang murni, ya, dari agama-agama yang pernah Allah turunkan kepada para nabi dan para rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Kemudian sekaligus Allah tetap jaga kitab Al-Quran ini sampai akhir zaman, sehingga tidak terjadi pengubahan-pengubahan dan distorsi oleh tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu sampai detik ini, dari diturunkannya kepada Nabi SAW, Al-Quran itu tetap murni seperti seperti awal daripada Nabi Muhammad SAW menerimanya. Sampai sekarang sama, tidak ada perbedaan sama sekali. Karena Allah SWT mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan az-zikr Al-Quran, dan sesungguhnya kamilah yang senantiasa akan menjaganya. Ya, Allah bangkitkan, ya, para ulama-ulama, para penuntut ilmu, para penghafal Al-Quran, ya, para penulis-penulis Al-Quran, sehingga Al-Quran itu tidak hanya, ya, terdokumentasi dengan tulisan-tulisan, tapi terdokumentasi dengan hafalan-hafalan yang ada dalam dada-dada para penghafal-penghafal Al-Quran. Sehingga antara yang dihafal dengan dada-dada mereka dengan apa yang ditulis oleh mereka itu sama, ya, sama. Kalau di masa-masa dahulu, ya, kitab-kitab di masa dahulu mungkin sebagian ada yang menghafal, ya, kemudian sebagian ada yang menulis, tapi tidak dijaga oleh Allah SWT. Sehingga di masa-masa sekarang kita mendapati banyak, ya, pengubahan-pengubahan. Bahkan salah satunya, ya, kitab Bible itu yang menurut orang-orang Nasrani sebagai kitab suci mereka, itu sarjana-sarjana Kristen, ya, sarjana-sarjana Nasrani itu memiliki semacam istilahnya usaha untuk meneliti kitab Bible mereka ini, apakah atau mana-mana yang menurut mereka itu adalah firman Tuhan, ataukah mana-mana yang merupakan sisipan tulisan dari manusia. Itu ada, sampai dimunculkan Bible versi baru yang di situ tertulis warna ini menunjukkan ini firman Tuhan, kalau warna ini adalah sisipan tulisan manusia, sampai begitu. Ya, kenapa? Karena kitab ini tidak dijaga. Tapi Al-Quranul Karim, ya, terjaga 1400 tahun lebih, Allah Subhanahu wa taala tetap menjaganya. Iya, silakan adzan dulu.
Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan. Wa ma'na kaunihi salihan li kulli zamanin wa makanin wa ummatin, ya. Adapun makna Islam itu baik untuk setiap zaman, setiap tempat dan setiap umat. Maksudnya adalah anna tamassuka bihi la yunafi masalihal ummati fi ayyi zamanin aw makanin bal huwa salahuha. Bahwasanya siapa saja yang berpegang teguh dengan Islam ini tidak meniadakan kemaslahatan umat pada tiap-tiap zaman atau tempat, ya. Bal huwa salahuha, bahkan Islam itu sebagai sesuatu yang memperbaikinya, ya, memperbaiki umat, ya, memperbaiki keadaan, ya.
Walaysa ma'na dzalika annahu khadi'un likulli zamanin wa makanin wa ummatin kama yuridu ba'dun nas. Dan bukanlah makna ini ya, bahwasanya Islam itu baik untuk setiap zaman, tempat dan umat, itu adalah tunduk kepada tiap-tiap zaman, tempat dan umat, sebagaimana sebagian manusia menginginkan makna seperti ini. Jadi Islam itu ya, di bangsa apapun ya yang mengamalkannya, di waktu kapanpun Islam itu diamalkan, di tempat manapun Islam itu diamalkan, itu semuanya akan mendatangkan kebaikan dan perbaikan pada saat itu ya. Bukan seperti yang sebagian orang menganggap bahwasanya maksudnya Islam itu baik dalam setiap tempat, waktu dan zaman atau bangsa, itu adalah mengikuti tradisi atau kebiasaan masing-masing umat, atau di masing-masing waktu atau di masing-masing tempat ya. Bukan Islam terus ngikut mereka, anda. Seperti misalnya kalau Islam itu mau diamalkan sama orang Jepang, ya harusnya menyesuaikan tradisi orang Jepang, harus menghalalkan minum sake misal gitu ya, minuman keras gitu. Atau kalau Islam itu harus diamalkan di masa kita sekarang, ya harus mengikuti tren sekarang, modelnya sekarang gitu. Atau kalau Islam itu ya harus diamalkan di suatu tempat, maka dia harus mengikuti ya keadaan tempat tersebut. Tidak begitu. Tapi Islam ketika diamalkan di tempat manapun sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya ya, dilakukan oleh bangsa apapun dan dilakukan di masa kapanpun, itu Islam itu akan selalu memberikan kebaikan bagi siapa saja yang mengamalkannya ya, memberikan perbaikan bagi keadaan di masa, di waktu, di tempat ya, atau pada bangsa-bangsa yang mengamalkan Islam ini. Sehingga inilah Islam yang rahmatan lil alamin, Islam sebagai rahmat ya, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh makhluknya. Wa dinul islamiyyu huwa dinul haqqi alladhi dhamana Allah taala liman tamassaka bihi haqqa tamassuki an yansurahu wa yadhharahu ala man siwahu, atau wa yudhhirahu ala man siwahu. Qala Allah Ta'ala huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Agama Islam adalah agama yang hak, agama yang benar, yang Allah menjamin bagi siapa saja yang berpegang teguh dengan agama Islam ini dengan sebenar-benarnya, Allah pasti akan menolongnya. Allah pasti akan memenangkannya di atas umat selain umat Islam ya, umat yang tidak berpegang teguh dengan agama Islam ini, Allah akan memenangkannya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surah As-Saff ayat 9, huwallazi arsala rasulahu bil huda, dialah Allah yang telah mengutus rasulnya bil huda, dengan petunjuk, wa dinil haqqi, dan agama yang hak, liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi, agar supaya Allah memenangkan dia di atas agama semuanya, walau karihal musyrikun, meskipun orang-orang musyrik itu membencinya. Jadi kalau orang itu berpegang teguh dengan Islam ini, mengamalkannya ya, maka dia akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan datang pertolongan Allah kepadanya. Kemudian kalau kita baca dalam tafsir ya, dalam beberapa kitab-kitab tafsir, makna bil huda dengan al huda petunjuk, itu maknanya al ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu agama Islam ini. Sedangkan wadinil haq, dan agama yang hak itu adalah al amalus soleh, amal yang soleh, amal yang berdasarkan ilmu tersebut dilaksanakan dengan mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dengan ikhlas karena Allah. Maka siapa yang menggabungkan ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh, maka dia akan dimenangkan oleh Allah di atas seluruh agama ya. Allah akan memenangkan umat ini di atas semua ya penganut-penganut agama-agama yang lain. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nur ayat 55, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat, Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang melakukan amal saleh ya, menggabungkan antara ilmu yang bermanfaat, karena iman itu tidak akan terwujud kecuali dengan ilmu gitu ya, dan amal yang saleh. Maka Allah berjanji kepada mereka, la yastakhlifannahum fil ardi,
Allah benar-benar akan mengangkat mereka menjadi khalifah di atas muka bumi, menjadi pemimpin di atas muka bumi ini. Kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana Allah telah mengangkat orang-orang sebelum mereka menjadi pemimpin di atas muka bumi ini. Wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum, dan Allah benar-benar mengokohkan bagi mereka agama mereka yang telah Allah Ta'ala ridhai untuk mereka. Wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna, dan Allah akan menggantikan untuk mereka sesudah rasa takut mereka dengan keamanan. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a, mereka adalah hamba-hamba yang senantiasa beribadah kepadaku dan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu pun. Wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun, dan barang siapa yang kufur ingkar setelah itu, maka mereka adalah tergolong orang-orang yang fasik. Nah, ini menunjukkan bahwasanya siapa saja yang beragama Islam dan berpegang teguh dengannya dengan sebenar-benarnya, mengamalkannya, meyakini segala apa yang terkandung di dalamnya, dilaksanakan semua konsekuensi agama Islam ini dengan mengharapkan keridhaannya, ikhlas karenanya, maka Allah akan memberikan pertolongan kepadanya. Allah akan memenangkan kaum muslimin ini di atas semua umat-umat dan semua agama-agama selain Islam. Kemudian waddinul islamiyu, agama Islam itu adalah aqidatan wa syariatan, terbentuk secara akidah dan syariat. Jadi agama Islam itu terbagi menjadi dua, akidah berkaitan dengan keyakinan, wa syariah dan berkaitan dengan amal perbuatan. Fahuwa kamilun fi aqidatihi, agama Islam itu adalah agama yang sempurna dalam akidahnya, wa syara'ihi dan syariat-syariatnya. Jadi akidah dan syariatnya ini sempurna. Siapa saja yang menyimpangkan baik mengenai akidah dan syariatnya, maka dia telah menyimpang dan tersesat. Kemudian disebutkan di sini beberapa poin yang menunjukkan bahwasanya Islam itu sempurna secara akidah dan syariat. Beliau mengatakan yang pertama, ya'muru bi tauhidillahi ta'ala wa yanha 'anil syirki. Islam memerintahkan untuk mentauhidkan Allah dan melarang dari kesyirikan. Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Hendaklah kalian beribadah kepada Allah saja dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian yang kedua, ya'muru bis-sidqi wa yanha 'anil kadzib. Islam memerintahkan untuk berlaku jujur dan melarang untuk berdusta. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan jadilah kamu bersama orang-orang yang jujur. Nabi juga pernah mengatakan apa? Alaikum bisidqi fa innas sidqa yahdi ilal jannah ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Wa innar rajula la yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba 'indallahi siddiqan. Wajib bagi kalian untuk berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu mengantarkan kepada ketakwaan, albir, ketakwaan, kebaktian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan ketaatan, ketakwaan itu mengantarkan seseorang kepada surga. Sesungguhnya seseorang yang dia berusaha untuk melakukan kejujuran dan dia terus berusaha membiasakan kejujuran pada kehidupannya, sampai kemudian Allah mencatat dan menetapkan dia sebagai orang yang senantiasa jujur. Wa iyyakum wal kadzib, jauhilah oleh kalian kedustaan, fa innal kadziba yahdi ilal fujur, karena kedustaan itu mengantarkan kepada perbuatan dosa. Jadi kalau orang itu berlaku jujur, maka Allah mudahkan dia untuk takwa, Allah mudahkan dia untuk beramal saleh. Tapi kalau orang itu berlaku dusta, maka orang itu akan dimudahkan oleh Allah untuk melakukan dosa. Al-fujur, perbuatan-perbuatan dosa. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan perbuatan-perbuatan dosa itu mengantarkan manusia kepada neraka. Wa innar rajula la yakdzibu hatta wa yataharral kadziba hatta yuktaba 'indallahi kadzaban. Ada orang itu yang dia senantiasa melakukan kedustaan, dan dia membiasakan diri selalu di atas kedustaan itu, sampai kemudian Allah mencatat dan menetapkan dia sebagai orang yang senantiasa berdusta.
Jadi Islam mengajarkan kejujuran dan menjauhkan diri dari atau melarang diri dari kedustaan. Kemudian yang ketiga, ya'muru bil adli wa yanha 'anil jur, memerintahkan untuk berlaku adil dan melarang dari melakukan kezaliman, penganiayaan. Wal adlu huwal musawah bainal mutamathilat wat tafriq bainal mukhtalifat. Keadilan itu maknanya adalah menyamakan antara yang setara dan membedakan antara yang berbeda. Bukan dikatakan adil itu sama rata sama rasa, bukan. Tapi disamakan mana yang memang setara, mana yang memang layak untuk disamakan, dan dibedakan mana yang tidak sama, tidak setara. Ya, sehingga masing-masingnya mendapatkan hak yang sesuai dengannya. Ya, tidaklah seseorang misalnya dikatakan dia itu adil jika misalnya dia memiliki 5 anak misalnya yang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, kemudian diberikan uang kebutuhannya sama rata. Itu tidak sama, itu tidak adil namanya. Tapi dibedakan. Oh, 3 anak ini, anak 3 ini yang besar-besar ini kebutuhannya sama, berarti harus diberikan uang yang sama untuk memenuhi kebutuhannya. 2 adiknya ini gak sama kebutuhannya, berarti tidak diberikan uang yang lebih banyak, ya, diberikan uang yang berbeda. Ini hanya ilustrasi saja untuk menggambarkan keadilan itu seperti apa. Ya, karena Syekh kemudian mengatakan di sini walaisal adlu al musawa al mutlaqah. Bukan yang dimaksud keadilan itu adalah kesamaan secara mutlak, sama semuanya, enggak. Kama yantiqu bihi ba'dun nasi hina yaqul, ya, sebagaimana sebagian orang mengatakan dinul Islam dinul musawah, agama Islam itu agama persamaan. Kemudian dimutlakan, ya, dinyatakan bahwa semuanya harus sama dalam Islam, sama rasa sama rata. Tidak ada seperti ini. Ya, fa innal musawata bainal mukhtalifat jurun la ya'ti bil Islam, ya, wala yuhmadu fa'iluhu. Ya, sesungguhnya persamaan itu bainal mukhtalifat, ya, persamaan di antara sesuatu yang tidak bisa disamakan itu tentu adalah bentuk kezaliman, ya, bentuk menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Sehingga Islam tidak datang dengan ajaran seperti ini. Dan tentunya tidak dipuji orang yang mengerjakannya, tidak terpuji orang yang melakukannya. Seperti misalnya 5 anak tadi diberikan uang yang sama padahal kebutuhannya berbeda-beda. Apa yang terjadi? Ya, orang tua yang seperti ini akan tercela. Kenapa? Karena dia memberikan kepada yang membutuhkan mungkin kurang, ya, untuk memenuhi kebutuhannya, kepada yang tidak membutuhkan itu sampai berlebih. Sehingga bukan keadilan ini namanya, tapi apa? Merupakan apa? Bentuk kezaliman. Kemudian yang keempat, ya'muru bil amanati wa yanha 'anil khiyanah. Islam memerintahkan untuk berlaku amanah dan melarang untuk khianat. Kemudian yang kelima, ya'muru bil wafa'i wa yanha 'anil ghadri. Islam memerintahkan untuk menepati janji dan melarang untuk tidak menepati janji. Yang keenam, ya'muru bi birril walidaini wa yanha 'anil 'uquq. Islam memerintahkan untuk berbuat bakti kepada kedua orang tua dan melarang dari melakukan durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketujuh, ya'muru bisilatil arhami wa humul aqarib wa yanha 'anil qati'ah. Islam memerintahkan untuk menyambung hubungan kekerabatan dan melarang untuk memutus hubungan kekerabatan. Kemudian yang kedelapan, ya'muru bihusnil jiwari wa yanha 'anil sayyi'ihi. Islam memerintahkan untuk, ya, melakukan kebaikan kepada tetangga dan melarang untuk melakukan gangguan kepadanya. Wa umumul qaul, ya. Jadi kesimpulannya, nah begitu kata Syekh, annal islama ya'muru bikulli khuluqin fadilin. Bahwasanya Islam itu memerintahkan kepada semua akhlak yang utama, semua akhlak yang mulia. Wa yanha 'an kulli khuluqin safilin. Dan melarang dari tiap-tiap akhlak yang rendah, tiap-tiap akhlak yang buruk. Wa ya'muru bikulli 'amalin salihin. Islam memerintahkan kepada semua amal saleh. Wa yanha 'an kulli 'amalin sayyi'in. Dan melarang dari semua amal yang buruk. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman,
innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Surah An-Nahl ayat 90. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berlaku adil dan berlaku ihsan. Berlaku adil seperti yang disampaikan tadi. Sedangkan berlaku ihsan, ihsan itu ada dua maknanya. Ihsan yang maknanya al-itqan. Itqan itu artinya bersungguh-sungguh memperbagus. Apa yang diperbagus? Amal solehnya. Yang diperbagus adalah ketaatannya kepada Allah. Jadi kalau seseorang itu melakukan apa yang menjadi kewajibannya kepada Allah, maka dia memperbagusnya dalam mengerjakannya. Oleh karena itu di dalam hadis Jibril, ya, Nabi ketika ditanya oleh Jibril, ma huwal ihsan, apa itu ihsan? Nabi mengatakan, al-ihsanu an ta'budallah ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Kenapa? Karena kalau orang itu melakukan ibadah kepada Allah seakan-akan dia melihatnya, maka dia akan memperbagus ibadahnya untuk Allah Subhanahu wa taala ini. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kamu nggak bisa menghadirkan perasaan seperti ini, maka hadirkan perasaan bahwasanya engkau benar-benar diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, agar amal perbuatanmu benar-benar kau lakukan dengan sungguh-sungguh dan sebaik-baiknya. Termasuk ihsan itu maknanya adalah ihsan ilal ghair, melakukan kebaikan kepada yang lain, yang memberikan kemanfaatan kepada yang lain dan kebaikan-kebaikan kepada sesama. Ini adalah makna dari al-ihsan. Kemudian wa ita idzil qurba, dan memberikan kemanfaatan kepada keluarga yang memiliki hubungan kerabat. Kenapa kok disebutkan ita idzil qurba, ya? Setelah menyebutkan ihsan, kita tahu bahwa ihsan tadi memberikan kebaikan kepada yang lain. Ini bersifat umum, semua orang. Kemudian dikhususkan penyebutan ita idzil qurba, memberikan kemanfaatan, ya, seperti nafkah, sedekah, infak atau semacamnya kepada dzil qurba, kepada orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan. Karena di sini, ya, adalah mengandung keutamaan yang lebih besar. Karena selain, ya, melakukan ihsan kepada keluarga atau kerabat dekat, juga ada nilai apanya? Silaturahimnya, ya, nilai menyambung hubungan kekerabatan. Wa yanha 'anil fahsya, dan melarang dari al-fahsya, kekejian. Al-fahsya itu dosa-dosa besar yang keji, ya. Oleh karena itu zina, ya, dikatakan termasuk daripada fahisyah, perbuatan yang keji, karena dia dosa besar sekaligus dia jalan yang buruk, ya, kekejian. Ya, wala taqrabuz zina, ya, janganlah kamu mendekati zina, ya, karena zina itu fahisyatan wa sa'a sabila, kata Allah. Dia adalah kekejian dan termasuk jalan yang buruk. Kemudian wal munkar, al munkar itu segala yang diharamkan oleh Allah. Ya, semua yang diharamkan oleh Allah, baik yang kecil dosanya maupun yang besar, itu termasuk dari kemungkaran. Lawannya adalah al-ma'ruf, ya, al-ma'ruf, sesuatu yang baik, yang dikenal baik oleh syariat. Kemudian wal baghi, al-baghyu al-adawah, permusuhan, ya, wadzulmu, dan kezaliman, bentuk penganiayaan, bentuk permusuhan, ya, merugikan orang lain, itu termasuk al-baghyu, dan ini terlarang di dalam agama. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Allah menyampaikan pelajaran ini kepada kalian agar supaya kalian senantiasa menjadi orang-orang yang selalu ingat, ya, ingat atas perintah dan larangan Allah, sehingga perintah dilaksanakan, larangan ditinggalkan, semua itu diwujudkan demi mengharapkan keridhaan Allah dan keikhlasan kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah untuk bab yang kedua, yaitu arkanul Islam, rukun-rukun Islam, kita akan baca dan pelajari pada kesempatan yang akan datang biidznillah taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini, ya. Saya mohon maaf tidak buka tanya jawab karena sudah waktunya sudah, ya, lebih lebih dari cukup, ya. 7 ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.